Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Godzilla Minus One yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan keadaan Jepang yang hancur berantakan setelah perang. Tiba-tiba Godzilla muncul dan menjerumuskan negara tersebut ke dalam keadaan negatif dan menuju situasi paling putus asa dalam sejarah Jepang. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di Jepang, tahun 1945 masih terjadi Perang Dunia Kedua. Terlihat seorang pilot kamikaze mendaratkan pesawatnya di landasan terbang Angkatan Laut yang berada di Pulau Odo. Pilot tersebut bernama Perwira Shikishima. Alasan ia mendarat karena pesawatnya sedang mengalami masalah. Para mekanik di sana sudah mengecek mesin dan bahan bakarnya, namun pesawatnya baik-baik saja. Shikishima lalu didatangi oleh kepala mekanik yang bernama Tachibana yang merupakan Korps Udara Angkatan Laut Jepang. Tachibana lalu menjelaskan jika pesawat tempur Shikishima baik-baik saja. Hal tersebut membuat Tachibana curiga kalau Shikishima ini kabur dari misi bunuh diri. Shikishima lalu pergi ke tepi pantai. Di sana dirinya didatangi mekanik muda yang mencoba menenangkannya. Tak lama kemudian, Shikishima dikejutkan dengan munculnya ikan perairan dalam yang muncul ke permukaan. Di malam harinya, sirene tanda bahaya tiba-tiba bunyi. Mereka mengira kalau itu adalah ulah Amerika. Namun mereka salah. Serangan tersebut berasal dari monster laut. Dan menurut cerita, monster itu bernama Godzilla. Mereka pun lalu sembunyi. Tachibana memberi perintah agar Shikishima menembak Godzilla menggunakan senjata di pesawatnya. Shikishima lalu menjalankan perintah itu. Namun saat di pesawat, Shikishima bukannya menembak, dirinya malah dia membisu. Godzilla semakin dekat dengan para mekanik. Mekanik itu pun menembaki Godzilla. Hal tersebut membuat Godzilla itu murka dan menghabisi orang-orang yang ada di sana. Sementara itu, Shikishima pingsan setelah terkena serangan Godzilla. Keesokan paginya, Shikishima kembali siuman. Dirinya terkejut melihat mayat para mekanik itu berjajar rapi, dan yang tersisa hanyalah Tachibana. Tachibana lalu menyalahkan Shikishima atas kematian rekan-rekannya ini, karena Shikishima tidak menembak monster itu. Mereka berdua lalu kembali ke Tokyo bersama rombongan. Di sana Tachibana memberi Shikishima sebuah surat, dan Shikishima pun langsung menyimpannya. Desember 1945, Shikishima akhirnya tiba di kampung halaman. Ia terkejut melihat rumahnya sudah hancur lebur. Lalu Shikishima didatangi tetangganya yang bernama Sumiko. Sumiko kecewa pada Shikishima yang pengecut menjalani tugasnya menjadi pilot kamikaze. Akibatnya Sumiko harus melihat anaknya tewas dan desa ini dilahap api, termasuk orang tua Shikishima. Shikishima lalu duduk di pojokan sambil membaca surat orang tuanya yang menyuruh Shikishima untuk kembali hidup-hidup. Dan itulah alasan mengapa Shikishima tidak menjalankan misi bunuh diri. Keesokan paginya, Shikishima membeli sarapan di pasar. Tiba-tiba ada wanita yang menggendong bayi, telah mencuri dagangan orang lain. Shikishima pun menghadang pencuri itu. Namun wanita tersebut malah menitipkan bayinya ke Shikishima. Dan wanita itu pun pergi begitu saja. Shikishima pun menunggu wanita itu kembali. Namun wanita tersebut gak datang-datang. Karena tidak tega meninggalkan bayi itu sendirian, Shikishima lalu membawanya pulang. Dan tiba-tiba saja wanita itu muncul, menjelaskan kalau dirinya sudah menunggu Shikishima beranjak dari tempat ramai. Shikishima lalu pamit pulang, namun wanita itu malah memaksa ikut dengannya. Shikishima lalu membuatkan wanita itu makanan. Shikishima bertanya di mana suaminya. Wanita tersebut menjelaskan kalau dia belum menikah, sementara bayi yang dibawanya merupakan anak dari korban serangan udara. Wanita tersebut memperkenalkan bayinya yang bernama Akiko, sementara dirinya bernama Noriko. Noriko menjelaskan kalau Shikishima dan dirinya ini bernasib sama, kehilangan orang tuanya akibat serangan udara. Noriko dan Akiko pun tertidur. Karena kasihan, Shikishima membiarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Keesokan paginya, Sumiko tahu ada wanita dan bayi di rumah Shikishima. Meskipun masih kesal, Sumiko bertanya apakah gadis itu bisa menyusui. Shikishima menjelaskan kalau wanita itu bukanlah ibunya.
Mendengar hal tersebut, Sumiko lalu menyusui Akiko. Dirinya sangat perhatian padanya. Sumiko juga memberi beras untuk Akiko. Shikishima dan Noriko pun sangat tertolong dengan bantuan Sumiko. Maret 1946, Shikishima membawa kabar baik untuk Noriko. Dirinya diterima kerja dengan gaji yang besar. Ia menjelaskan kalau dirinya akan bekerja menjadi pembersih ranjau di lepas pantai. Namun pekerjaan itu memiliki resiko besar. Mendengar hal tersebut, Noriko tidak setuju karena tak ingin Shikishima ada apa-apa. Shikishima mencoba menenangkan Noriko karena semua ini ia lakukan demi Akiko. Dirinya berjanji akan baik-baik saja karena perusahaan sudah mendesain perahunya menjadi anti ranjau. Namun perahu tersebut tidak sesuai ekspektasinya. Perahu itu terbuat dari kayu. Shikishima lalu menghampiri kru kapal. Mengetahui Shikishima sedang kecewa, ilmuwan tersebut menjelaskan alasan menggunakan perahu kayu. Karena di lepas pantai, ada 60.000 ranjau yang terbuat dari magnet. Dan apabila menggunakan perahu besi, maka resikonya sangat besar. Ilmuwan itu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Noda, ahli senjata angkatan laut. Dan ada juga Kapten Akitsu, serta Mizushima. Kapten Akitsu lalu menjelaskan cara kerja perahu ini. Dirinya akan menggunakan 2 perahu yang dilengkapi kabel pemotong. Digunakan memotong tali ranjau yang ada di dasar laut dan memunculkan ranjau ke permukaan. Setelah itu, ranjau itu pun ditembak. Shikishima lalu mencoba menembaknya. Dengan sekali percobaan, Shikishima berhasil meledakkan ranjau tersebut. Setelah lelah bekerja, Shikishima pun tertidur. Ia selalu mengalami mimpi buruk atas penyerangan Godzilla di Pulau Odo. Noriko lalu mengambilkan minum untuknya. Shikishima mengira kalau ia sudah mati dan mencoba memeluk Noriko. Namun Noriko langsung melemparnya dan membuat Shikishima sadar. Juli 1946, Amerika melakukan uji coba bom nuklir di Pulau Bikini. Hal tersebut membuat Godzilla bangun. Sementara itu, setelah bekerja beberapa bulan menjadi pembersih ranjau, kehidupan Shikishima pun semakin membaik hingga dirinya mampu membuatkan rumah untuk Noriko dan Akiko. Shikishima lalu mengundang 3 rekannya untuk makan malam di rumahnya. Dr. Noda lalu menggoda Noriko. Kapten Akitsu melarang dokter untuk tidak berbuat genit. Saat itulah Shikishima menjelaskan jika Noriko dan Akiko bukanlah istri dan anaknya. Shikishima memberitahu asal-usul mereka. Rekan-rekannya lalu menyuruh Shikishima untuk menganggap mereka ini sebagai keluarga dan harus saling menyayangi satu sama lain. 1 tahun kemudian, Noriko kini sudah mendapatkan pekerjaan di kota Ginza. Dirinya tak ingin terus-terusan membebani Shikishima dan ia ingin Shikishima mempunyai istri. Namun terlihat ekspresi Shikishima yang tidak ikhlas jika Noriko pergi. Ia mencoba memujuk Noriko dengan menanyakan nasib Akiko. Dengan santainya, Noriko menjelaskan kalau Akiko akan dirawat oleh Sumiko. Sementara itu, kemunculan Godzilla sudah diketahui militer Amerika dan diprediksi mulai mendekat ke pulau yang ada di Jepang. Godzilla juga menghancurkan beberapa kapal serta menenggelamkan USS Redfish dalam perjalanannya. Karena suasana perang masih tegang, militer Amerika tidak bisa membantu Jepang untuk menghadapi Godzilla. Shikishima dan kru kini dikirim ke Pulau Ogasawara, di mana tempat kapal Amerika dihancurkan oleh Godzilla. Di sana mereka bertiga heran bagaimana kapal sebesar itu bisa hancur. Shikishima menjelaskan kalau itu adalah perbuatan Godzilla. Dirinya menceritakan tentang kejadian penyerangan di Pulau Odo yang disebabkan oleh Godzilla. Sebelumnya Akitsu mengira jika itu adalah perbuatan Amerika. Shikishima juga mengaku kalau dirinya adalah mantan pilot bunuh diri. Ia menduga kalau Godzilla kini sudah semakin kuat dan besar. Mendengar hal itu, Mizushima ketakutan mengapa mereka dikirim ke tempat ini. Dr. Noda menjelaskan jika mereka ini mendapat misi rahasia, yaitu menahan Godzilla hingga kapal perang Takao tiba. Shikishima lalu bersiaga dan tak lama kemudian muncul ikan laut dalam yang mati dengan jumlah yang banyak. Shikishima memberitahu kapten jika Godzilla sudah datang dan meminta untuk segera menyalakan mesin. Namun sang kapten malah menyuruh krunya untuk bersiap menyambut Godzilla. Godzilla pun akhirnya muncul melahap kapal satunya. Hal tersebut membuat semua tercengang. Akhirnya kapten memutuskan untuk menancapkan gasnya. Noda dan Mizushima bekerja sama untuk menjatuhkan bom. Bom pun meledak, namun ledakan itu tidak berefek apa-apa. Shikishima akhirnya menembaki monster itu. Noda lalu memiliki ide untuk menjatuhkan bomnya tepat di mulut Godzilla. Bom pun berhasil dijatuhkan, namun pemicu bom mengalami gangguan. Akhirnya Shikishima pun menembak bom itu.
Akan tetapi Godzilla mampu meregenerasi lukanya. Atas serangan itu membuat Godzilla menjadi murka. Beruntung kapal Takao tiba tepat waktu. Godzilla lalu berbalik menyerang Takao dan melepaskan nafas kematiannya. Setelah pertempuran itu, Shikishima tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Shikishima pun siuman dan mengatakan jika Godzilla akan menuju ke Tokyo. Ia meminta agar pemerintah untuk segera mengevakuasi kota. Noda lalu memberitahu jika pemerintah sengaja tidak memberitahu masyarakat untuk mencegah kekacauan. Saat di rumah, Noriko meminta Shikishima untuk jujur tentang hal yang membuatnya tersiksa. Shikishima pun akhirnya mengaku bahwa ia adalah pilot kamikaze yang kabur dari tugas dan putar balik ke Pulau Odo. Pada malam itu, di pulau tersebut diserang sosok monster yang bernama Godzilla. Saat itu juga, Shikishima lagi-lagi menjadi pengecut karena tidak menembak monster itu, sehingga membuat para mekanik di sana tewas. Atas kejadian itu, Shikishima terus dihantui para korban dan membuatnya trauma begitu berat. Bahkan ia menganggap kalau dirinya sudah mati, sementara Noriko dan Akiko adalah ilusi. Noriko lalu berusaha menenangkan Shikishima yang tantrum itu. Di pagi harinya, Shikishima melihat kasih sayang Noriko pada Akiko yang membuatnya damai. Shikishima lalu berharap agar bisa melupakan traumanya ini. Di sisi lain, Godzilla saat ini berenang menuju ke Teluk Tokyo. Di sana sudah ada angkatan laut yang bersiaga menghadapi monster itu. Namun lagi-lagi Godzilla berhasil menembus pertahanan angkatan laut dan menuju ke kota. Di radio, Shikishima mendengar berita kalau Godzilla saat ini berada di kota Ginza. Mendengar hal tersebut, ia segera menuju ke sana untuk menyelamatkan Noriko. Sementara Noriko saat ini berada di dalam kereta. Tiba-tiba saja keretanya berhenti karena ada kereta jatuh di hadapannya. Noriko lalu melihat ke jendela. Betapa terkejutnya melihat Godzilla di hadapannya. Godzilla lalu menggigit kereta Noriko. Di dalam, Noriko berusaha bertahan dengan bergelantungan hingga akhirnya ia pun menjeburkan diri ke sungai. Lalu ada reporter Jepang yang meliput Godzilla dari atas gedung yang memporak-porandakan kota Ginza. Orang-orang di sana terus menyelamatkan diri, sementara Noriko hanya diam membisu melihat Godzilla di hadapannya. Beruntung Shikishima berhasil menemukan Noriko dan langsung membawanya pergi ke tempat yang aman. Militer lalu menembaki Godzilla menggunakan tank, namun serangannya tidak berefek apa-apa. Akibat serangan itu, Godzilla melepaskan laser kematiannya. Noriko lalu menyelamatkan Shikishima, sementara ia terhempas bersama puing-puing di sana. Shikishima lalu meratapi dan tidak menyangka kalau dirinya benar-benar harus kehilangan Noriko. Shikishima pun akhirnya murka atas apa yang dilakukan Godzilla. Ia pun akhirnya memiliki dendam pribadi pada monster itu. Atas serangan itu, 30.000 orang tewas dan sisanya luka-luka, serta 20.000 rumah dan gedung hancur. Akibat nafas atom Godzilla, tempat tersebut mengandung radiasi berbahaya. Hingga akhirnya polisi menutup pusat kota untuk melakukan investigasi. Di sisi lain, tetangga serta rekan kerja Shikishima takziah atas meninggalnya Noriko. Lalu ada Sumiko yang menenangkan Akiko yang menangis. Shikishima lagi-lagi mendapati trauma yang begitu mendalam karena tidak bisa menyelamatkan Noriko. Dr. Noda lalu menghampiri Shikishima. Ia memberitahu bahwa masih ada cara untuk mengalahkan Godzilla dan misi itu akan dipimpin para warga. Noda lalu menawarkan misi itu kepada Shikishima. Shikishima pun mengiyakan ajakan Noda. Lalu datang mantan kapten angkatan laut yaitu Kapten Hota memimpin rapat ini. Ia menjelaskan untuk menghadapi Godzilla, ia tidak bisa mengandalkan militer karena keadaan Amerika Serikat dan Uni Soviet masih tegang. Ia meminta bantuan warga sipil untuk melawan Godzilla dan kapten telah menyiapkan 4 kapal. Noda selaku pemimpin misi ini menjelaskan jika Godzilla tidak bisa dikalahkan menggunakan senjata api. Dirinya mempunyai pendekatan baru. Ia akan menjebak Godzilla dan menenggelamkannya ke dasar laut. Godzilla akan digiring ke Palung Sagami. Noda menyiapkan 2 kapal yang terikat kabel untuk mengurung Godzilla. Kabel tersebut akan dipasangkan tabung gas freon. Jika berhasil mengikat Godzilla, Noda akan mengaktifkan gas freon dan kabel itu akan membawanya di kedalaman 1.500 meter. Dan apabila gagal, Noda memiliki planning B. Ia akan menggunakan pelampung untuk membawa Godzilla ke permukaan. Hal itu akan membuat Godzilla mengalami dekompresi besar-besaran karena setiap makhluk tidak mampu menahan perubahan tekanan dengan cepat, sekalipun itu makhluk laut.
Setelah penjelasan itu, beberapa relawan banyak yang mundur karena mereka tidak ingin mati. Kapten Hota pun tidak bisa menghalangi keputusan mereka. Namun masih beruntung, banyak dari mereka yang semangat untuk melawan Godzilla. Setelah rapat selesai, Shikishima dan kawan-kawan ngopi sebentar. Kapten Akitsu tidak menyangka jika Noda adalah dalang semua ini. Akitsu lalu bertanya bagaimana cara memancing Godzilla masuk ke jebakan. Noda akan memancing Godzilla menggunakan rekaman suara Godzilla itu yang ia pasang di pemancar suara. Namun Noda sendiri juga meragukan planningnya ini. Akhirnya Shikishima pun mempunyai ide. Ia akan memancing Godzilla menggunakan pesawat tempur. Namun Noda melarangnya karena terlalu berbahaya. Di satu sisi Godzilla bisa saja menyemburkan nafas atomnya. Akitsu lalu menyadari jika Shikishima ingin melakukan misi bunuh diri untuk membalaskan dendam Noriko. Hal tersebut membuat Akitsu naik darah. Mengapa tidak dari dulu Shikishima menikahi Noriko? Shikishima pun menjelaskan alasan tidak menikahi Noriko karena perangnya belum berakhir. Keesokan paginya, Noda membawa Shikishima ke gudang penyimpanan pesawat tempur. Pesawat tempur itu bernama Shinden, memiliki teknologi yang canggih. Namun karena lama tak dipakai, pesawat itu mengalami kerusakan cukup parah dan tidak layak diterbangkan. Noda membutuhkan mekanik super handal. Lalu Shikishima pun teringat dengan seseorang, yaitu Tachibana. Shikishima lalu pergi ke kantor Dukcapil untuk mencari alamat Tachibana. Akan tetapi mereka tidak menemukan alamatnya. Shikishima pun sampai memohon ke petugas, namun sang petugas menjelaskan butuh waktu yang lama menemukan alamat seseorang. Akhirnya Shikishima hanya menanyakan alamat terakhir Tachibana setelah Pulau Odo. Di rumah Shikishima menulis surat untuk memancing Tachibana. Karena waktu sudah semakin mepet, Noda menyuruh Shikishima mencari mekanik lain. Namun Shikishima tetap yakin bahwa ia akan menemukan Tachibana. Akhirnya Tachibana pun muncul, dirinya kesal dengan surat yang memfitnahnya. Shikishima lalu menjelaskan maksud semua ini. Ia membutuhkan pertolongan Tachibana untuk memperbaiki pesawat tempur untuk menghadapi Godzilla. Shikishima terus memohon pada Tachibana. Shikishima berencana meledakkan pesawat ke mulut Godzilla. Tachibana lalu menyadari jika Shikishima berniat melakukan misi bunuh diri. Dan keesokan paginya, Tachibana dan timnya pun datang membantu Shikishima memperbaiki pesawat. Noda lalu ke dermaga untuk memantau para warga menyiapkan alat tempur untuk menghadapi Godzilla. Malam harinya, Noda berhasil melacak keberadaan Godzilla. Sebentar lagi, monster itu akan tiba di Tokyo. Dan jam 11 siang, monster itu berada di Palung Sagami. Noda meminta timnya untuk bergerak sebelum jam 8 pagi. Noda juga berpesan bahwa untuk perang kali ini, dirinya ingin menghargai apa itu nyawa. Dan tidak ada lagi yang namanya misi bunuh diri. Sementara itu, Mizushima yang semangat untuk berperang malah dilarang Akitsu dan Noda untuk ikut. Karena mereka berharap Mizushima akan menjadi generasi masa depan bangsa. Di gudang, Tachibana dan timnya hampir selesai memperbaiki pesawat. Setelah rapat, Shikishima menemui Akiko. Akiko lalu memberikan gambarannya. Akiko sangat sedih karena merindukan Noriko. Di pagi harinya, Shikishima harus pergi dan meninggalkan uang untuk Shimiko dan Akiko. Shikishima lalu menuju ke gudang pesawat. Tachibana sudah rampung memperbaiki pesawatnya. Tachibana lalu menunjukkan komponen-komponen yang ada di pesawat itu dan sudah memasangkan peledak di hidung pesawat. Shikishima lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah siap melakukan misi ini. Dirinya ingin menembus kesalahannya di masa lalu dan demi masa depan Akiko. Sementara itu, Akiko yang sudah bangun mendatangi Sumiko sambil membawa amplop berisi uang yang diberikan pada Sumiko. Sumiko menyadari jika Shikishima akan melakukan misi bunuh diri dan meminta Sumiko untuk menjaga Akiko. Di laut, tim pemantau melaporkan jika Godzilla sudah memasuki Palung Sagami. Kapal pengumpan pun langsung diluncurkan. Di pangkalan, Noda dan yang lainnya bersiap memberangkatkan kapal pembawa gas freon. Tiba-tiba saja ada kapal pengumpan yang terbang di hadapannya. Godzilla pun berhasil melewati garis pertahanan. Shikishima pun meluncurkan pesawatnya untuk memancing monster tersebut. Godzilla pun berjalan menuju daratan. Melihat hal tersebut, Akitsu menjadi pesimis. Akan tetapi, Noda meyakinkan semuanya untuk tetap pada rencana. Noda bersama kapal pembawa gas freon sudah meluncur ke Palung Sagami. Shikishima lalu menghubungi Noda jika dirinya sudah terbang dan siap untuk memancing Godzilla. Di sisi lain, Sumiko mendapat pesan telegram dari seseorang dan isi pesan itu membuatnya terkejut. Sementara itu, Shikishima kini sudah berada di hadapan Godzilla. Ia lalu menembaki Godzilla agar monster itu marah. Upayanya itu pun berhasil dan Godzilla pun mengikuti pancingan Shikishima. Melihat hal tersebut, Kapten Hota memerintahkan semua kapal untuk bersiap.
Godzilla pun berhasil kembali ke laut. Kapten lalu meluncurkan 2 kapal tanpa awak. Lalu Godzilla pun menembak kapal tersebut menggunakan nafas atomnya. Melihat hal itu, Nakoda meminta kapten untuk mundur. Namun Noda menjelaskan bahwa Godzilla membutuhkan waktu untuk mengisi cakra. Akhirnya kapten pun memerintahkan pasukan untuk tetap maju. Akhirnya mereka berhasil mengikat Godzilla. Noda lalu menyuruh Akitsu untuk mengaktifkan gas freonnya. Godzilla pun berhasil mendarat di kedalaman 1500 meter. Tak lama kemudian kabel pengait itu tiba-tiba bergerak. Noda pun langsung menjalankan Planning B. Di kedalaman 800 meter, tiba-tiba saja Godzilla berhenti. Ternyata Godzilla menghancurkan pelampung tersebut. Hota pun menyuruh pasukan untuk menariknya menggunakan kabel, walaupun kapalnya kekurangan daya. Dan benar saja, dereknya pun rusak. Semua orang pun menyerah. Tiba-tiba saja bala bantuan datang, yang dipimpin oleh Mizushima. Kapten meminta para kapal kecil itu membantu kapal besar untuk menarik Godzilla. Dan upaya mereka pun berhasil. Terlihat tubuh Godzilla mengalami kerusakan parah. Namun monster itu masih saja bisa melepaskan laser atomnya. Semua orang yang melihat itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Beruntung, mereka masih memiliki harapan, yaitu Shikishima. Dirinya akan meledakkan pesawatnya ke mulut Godzilla. Semua orang pun sedih melihat Shikishima mengorbankan dirinya. Akan tetapi dugaan mereka salah. Shikishima ternyata berhasil selamat karena Tachibana melengkapi kursi pelontar pada pesawatnya. Godzilla pun berhasil dikalahkan dan tubuhnya menjadi hancur berkeping-keping. Setelah selesai berperang, mereka semua kembali ke pelabuhan. Di sana Mizushima langsung memeluk erat Shikishima. Terlihat Sumiko yang terbirit-birit mendatangi Shikishima. Ia lalu memberikan surat telegram itu. Surat itu berasal dari Noriko yang ternyata masih hidup. Shikishima dan Akiko pun bergegas mendatangi Noriko di rumah sakit. Betapa senangnya Shikishima melihat Noriko yang berhasil selamat. Ia pun langsung memeluk Noriko. Di akhir cerita, tubuh Godzilla yang hancur lebur mampu meregenerasi kembali. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Godzilla Minus One yang rilis pada tahun 2023. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.